Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiar Khalifah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bu Rike Permanasari, SMK. Video ini bertemakan yaitu masalah kondisi perekonomian di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintahan mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan Indonesia. Nah, konsepnya itu apa sih? Konsep pemerintahan daerah yang ada di Indonesia ini berkaitan dengan dimensi pengertian, bentuk pemerintah daerah, dan pengaruhnya terhadap pemerintah daerah, yang dimana pemerintahan ini menunjukkan pada daerah otonom. Nah, dalam konteks Indonesia ini, daerah otonom merupakan daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terdapat pengertian otonomi daerah, yaitu bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus urusan sendiri pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, 8, dan 9 tentang pemerintahan daerah, terdapat 3 dasar sistem kehubungan antara pusat dan daerah. Yang pertama yaitu ada desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Di mana desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pengurusan pemerintah dalam sistem NKRI. Nah, dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa atau lainnya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada penugasannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan daerah otonom. Nah, tujuannya dikeluarkan kebijakan daerah otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintahan pusat atau berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuan otonomi daerah lainnya yaitu seperti meningkatkan pelayanan umum. Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung dan manfaatnya dari otonomi daerah. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah bisa menggunakan hak dan wewenang secara tepat agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah itu yaitu dengan meningkatkan daya saing daerah. Nah, setelah itu, di sini terdapat bentuk pemerintahan daerah terdapat 2 pemerintahan. Yang pertama yaitu ada local self-government, di mana pemerintahan dalam bentuk local self-government ini berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri dan diperlukan oleh pemerintah negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintah sesuai dengan kondisi daerah. Yang kedua yaitu local state government, di mana local state government ini merupakan unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan ini dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Nah, dari pembahasan ini, apa sih hubungannya antara percepatan pembangunan dengan otonomi daerah? Menurut saya, hubungan antara percepatan pembangunan dengan otonomi daerah sangat berpengaruh dan saling berhubungan. Karena dengan adanya pembangunan otonomi daerah ini dapat meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yang dimana dengan cara meletakkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, dan tentunya dalam hal ini diperlukan
dengan adanya bantuan atau dukungan dari setiap daerah agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, pembangunan infrastruktur itu merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Jadi, hubungan antara percepatan pembangunan dengan otonomi daerah itu sangat penting untuk saat ini. Dan dalam segi penyelenggaraannya, pemerintah tidak terlepas dari proses penerapan asas desentralisasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan apa yang dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah tersebut. Nah, pemerintah ini telah mengeluarkan bentuk pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, seiring dengan kondisi geografis dan demografi yang berbeda, mengakibatkan munculnya permasalahan mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Maka salah satu contoh masalah yang terjadi yaitu di daerah Papua, bahwa terdapat undang-undang tentang penyelenggaraan otonomi khusus atau OTKHUS bagi provinsi daerah Papua tersebut. Selanjutnya yaitu bahwa UU OTKHUS Papua lahir karena sejak persatuannya ke Indonesia masih ada persoalan pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Papua. Belum tercapai kesejahteraan rakyat, belum tegaknya hukum di Papua, dan belum adanya penghormatan hak asasi manusia, khususnya terhadap warga Papua. Dalam pelaksanaannya, OTKHUS Papua mengandung beberapa masalah krusial yang bermuara dari masalah-masalah tersebut dalam kesejahteraannya, diantaranya yaitu ketidaksamaan pemahaman dan kesatuan persepsi, di mana dalam ketidaksamaan ini ada respon positif dan negatif. Nah, selanjutnya, saling ketidakpercayaan antara masyarakat Papua dan pemerintah, jadi menyebabkan adanya pelanggaran HAM dan intimidasi pada rakyat Papua, sehingga menimbulkan kekecewaan dan membuat mereka memisahkan diri dari NKRI. Yang ketiga yaitu terdapat masalah pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari kualitas sumber daya yang ada. Nah, untuk itu, dari masalah tersebut, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Maka kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengevaluasi dampak dari penerapan OTKHUS atau otonomi khusus. Nah, sebenarnya penerapan ini memiliki arti penting untuk masyarakat Papua jika mereka merasakan keadilan dan menikmati hasil sumber dayanya. Tentunya pemerintah juga akan membangun dan mempertahankan integrasi nasional, yaitu Unfinished Agenda yang dilaksanakan untuk membangun dan menghidupkan komitmen untuk bersatu, membangun jiwa musyawarah dalam rangka demokrasi, membangun kelembagaan yang menyuburkan persatuan dan kesatuan, merumuskan regulasi dan undang-undang yang konkret, serta membutuhkan kepemimpinan yang arif dan efektif. Upaya tersebut dilakukan guna untuk memperkukuh integrasi nasional agar tidak terjadi masalah lagi mengenai otonomi daerah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Pengertian dari kebijakan fiskal sendiri yaitu bahwa kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membutuhkan perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal itu memiliki dua prioritas. Yang pertama yaitu mengatasi defisit anggaran pemerintah dan belanja negara atau yang disebut APBN dan masalah APBN lainnya. Defisit APBN sering terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Yang kedua yaitu mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait antara lain yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu untuk meningkatkan laju investasi, untuk mendorong investasi optimal secara sosial,
meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional ini, lalu menanggulangi inflasi yang terjadi, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Lalu, saya akan membahas mengenai hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi saat ini. Nah, globalisasi itu merupakan suatu istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perbelanjaan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Nah, sehingga peran globalisasi juga menurut saya sangat berpengaruh karena dapat terciptanya perekonomian yang stabil dan juga pembangunan Indonesia menjadi lebih berkembang. Setelah itu, dengan adanya globalisasi ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, diantaranya yaitu mampu mendorong pertumbuhan perekonomian negara dan meningkatkan pendapatan akibat adanya perdagangan global, dan mampu membuat negara bersaing di pasar global secara efisien. Tidak hanya itu, globalisasi juga dapat meningkatkan kemajuan teknologi di Indonesia. Globalisasi tentunya sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia dan dapat membuat pertukaran barang dan jasa antara negara. Hal ini dapat menumbuhkan roda ekonomi di sektor hulu hingga ke hilir. Selain itu juga dapat untuk itu, dengan adanya globalisasi ini, mengenai globalisasi ekonomi, diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program-program yang ada berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya untuk generasi muda. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tantangan dan hambatan yang akan datang serta solusinya sebagai SDM atau sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Tantangan dan hambatan perekonomian di masa yang akan datang, misalnya yaitu perekonomian di masa yang akan datang akan semakin terintegrasi dengan ditandai adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dan meningkatnya kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Setelah itu, ada tantangan sumber daya manusia dalam persaingan global, diantaranya yaitu kualitas sumber daya manusia yang kurang dan kurangnya pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Lalu, mudah menempatkan keterampilan yang tepat di tempat kita butuhkan dengan mengabaikan lokasi geografisnya, dan lemahnya soft skills sehingga menyebabkan adanya tuntutan keterampilan dalam bekerja. Untuk itu, dari permasalahan tersebut, apa sih upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi persaingan global ini? Yaitu dengan cara peningkatan daya saing ekonomi, contohnya pengembangan industri nasional, pengembangan pertanian, pengembangan perlautan, dan lain sebagainya. Lalu dengan peningkatan laju ekspor, perbaikan infrastruktur seperti memperbaiki jalan yang rusak, jembatan, membuat jalan tol, dan lainnya. Lalu ada ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatkan kualitas hidup manusia, serta memberikan pelatihan kerja agar menjadi kreatif. Nah, dengan adanya upaya ini, kita juga harus berhati-hati menghadapi persaingan global dan juga harus siap. Karena persaingan global saat ini sangat berpengaruh untuk perekonomian dan juga pembangunan negara kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai masalah
masalah kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.